Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa, yaitu teorema yang akan kita gunakan untuk menentukan sisa pembagian suku banyak atau polinomial. Nah, pada video sebelumnya kita telah menentukan hasil bagi dan sisa pembagian pada pembagian suatu suku banyak. Jadi pada materi sebelumnya kita telah mengenal dua cara, yaitu yang pertama adalah metode Horner atau cara sintetik, kemudian yang kedua adalah metode pembagian bersusun. Nah, untuk yang ketiga ini kita bisa menggunakan teorema sisa, tetapi teorema sisa ini hanya bisa digunakan untuk menentukan sisa pembagiannya saja. Untuk teorema sisa dapat kita jabarkan sebagai berikut. Jika suatu suku banyak fx dibagi dengan x kurang a, maka sisa pembagiannya adalah fa. Jadi jika ada suku banyak fx dibagi dengan x kurang a, jadi cukup kita masukkan nilai a-nya saja ke dalam fx, sehingga menjadi fa. Jadi dampaknya setelah ada teorema ini bisa kita buat yang setara, yaitu jika suatu suku banyak fx dibagi dengan ax kurang b, maka sisa pembagiannya adalah fb kurang a. Jadi ax kurang b ini cukup kita samakan dengan 0. Jadi nanti dapat ax sama dengan b, x sama dengan b per a. Nah, b per a-nya itulah yang akan kita substitusi masuk. Tapi untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1, tentukan sisa pembagian suku banyak 4x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 3x tambah 2 jika dibagi oleh x kurang 2. Nah, perhatikan pada soal ini, suku banyak ini dibagi oleh x kurang 2. Nah, karena dibagi dengan x kurang 2, jadi untuk menentukan sisa pembagiannya, cukup kita masukkan F2. Karena jika x kurang 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Jadi cukup kita masukkan F2 pada suku banyak yang dibagi tersebut. Jadi langsung kita masukkan F2. Kita masukkan X-nya 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 7 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 tambah 2. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32. Ingat ya, harus dipangkatkan dulu lalu dikali. Jangan dikalikan lalu dipangkat. Kita ulang, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kali 4, 32. 2 pangkat 2, 4 kali 7, 28. 2 kali 3, 6, lalu tambah 2. Nah, 32 dikurang 28 itu sama dengan 4, tambah 6, 10, tambah 2 sama dengan 12. Nah, karena F2 sama dengan 12, berarti bisa kita tuliskan bahwa sisa pembagiannya adalah 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan sisa pembagian X pangkat 2021 tambah 1 jika dibagi oleh X kurang 1. Nah, perhatikan bahwa X pangkat 2021 tambah 1 dibagi oleh X kurang 1. Nah, karena dibagi oleh X kurang 1 berarti cukup kita masukkan X sama dengan 1. Karena X kurang 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan 1. Jadi cukup kita masukkan 1 ke suku banyak yang dibagi. Jadi langsung kita masukkan F1. Jadi F1 itu sama dengan 1 pangkat 2021 tambah 1. Jadi langsung kita masukkan ya 1 ke suku banyak yang dibagi. 1 pangkat 2021 itu sama dengan 1 ya. Karena 1 kali 1 kali 1 sebanyak 2021 kali itu pasti hasilnya 1. Lalu ditambah 1. Nah, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Jadi bisa kita simpulkan sisa pembagian X pangkat 2021 tambah 1 jika dibagi oleh X kurang 1, sisanya adalah 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Tentukan sisa pembagian 3X pangkat 3 tambah 4X kuadrat dikurang X tambah 2 jika dibagi oleh 3X kurang 2. Nah, karena dibagi oleh 3X kurang 2, pertama kita harus buat 3X kurang 2 ini sama dengan 0. Sehingga jika kita pindahkan negatif 2 ke kanan jadi positif, 3X sama dengan 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2 per 3. Jadi cukup kita masukkan X sama dengan 2 per 3 ke suku banyak yang dibagi ini. Jadi langsung saja kita masukkan F 2 per 3.
Jadi 3 kali 2/3 pangkat 3 ditambah 4 kali 2/3 pangkat 2 dikurang 2/3 tambah 2. Jadi X yang kita masukkan adalah 2/3. Oke, kita pangkatkan terlebih dahulu 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 8/27. Lalu 2/3 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4/9. Lalu kita kalikan 3 dikali 8/27 ya. 3 kali 8 itu sama dengan 24. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Jadi 24/27 tambah 16/9 kurang 2/3 tambah 2. Nah, dari sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Harus disamakan penyebutnya karena ini adalah penjumlahan pecahan. Jadi semua bisa kita ubah ke 27 menjadi 24/27 ditambah 16/9 kita ubah menjadi 48/27. Lalu 2/3 kita ubah menjadi 18/27. Nah, 24 tambah 48 itu sama dengan 72 dikurang 18 itu sama dengan 54. Jadi 54/27 tambah 2. Nah, 54 dibagi 27 itu sama dengan 2. Lalu ditambahkan dengan 2, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan, sisa pembagian 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurang x tambah 2 jika dibagi oleh 3x kurang 2 adalah 4. Oke. Kita masuk ke soal terakhir yaitu soal nomor 4 untuk video ini. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah k kurang 4x kuadrat ditambah k tambah 2x dikurang 10. Tentukan nilai k sehingga fx dibagi x kurang 3 memiliki sisa 38. Nah, bisa kita perhatikan di soal ini bahwa suku banyak yang dibagi itu belum terbentuk secara utuh karena masih ada nilai k. Tapi dalam soal ini kita punya petunjuk bahwa jika suku banyak ini dibagi oleh x kurang 3, sisanya adalah 38. Berarti bisa kita masukkan langsung ya. Karena dibagi x kurang 3 berarti langsung kita masukkan 3 ke fungsi ini. Dan sisanya harus sama dengan 38. Kenapa? Karena jika fx dibagi dengan x kurang 3 itu sama dengan f3 ya. Dan f3 itu sama dengan 38. Nah, pertama kita masukkan terlebih dahulu F3 ya ke dalam suku banyak yang dibagi. Jadi 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah K kurang 4 dikali 3 pangkat 2 ditambah K tambah 2 kali 3 lalu dikurang 10. Nah, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27, 3 pangkat 2 9, lalu 3-nya ini bisa kita kali masuk, 3 kali K 3K, 3 kali 2 sama dengan 6, lalu dikurang 10. Lalu kita kali kembali 27 kali 2 itu sama dengan 54. 9 kali K, 9-nya kita kali masuk ya. 9 kali K, 9K. 9 dikali negatif 4, negatif 36. Lalu tambah 3K, tambah 6, kurang 10. Lalu variabel yang ada K-nya, kita jumlahkan. Yang bervariabel K, 9K ditambah 3K itu sama dengan 12K. Lalu 54 dikurang 36 itu sama dengan 18. 18 tambah 6, 24. Lalu kita kurang 10 itu sama dengan 14. Jadi kita dapat F3-nya itu sama dengan 12K tambah 14. Nah, karena memiliki sisa 38, berarti 12K tambah 14 itu sama dengan 38. Lalu 14-nya kita pindahkan ke ruas kanan, 12K sama dengan 24. Jadi 14-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. 38 dikurang 14 itu sama dengan 24. Nah, karena 12K sama dengan 24, berarti K sama dengan 24/12. Yaitu kita peroleh K sama dengan 2. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.